Nomor 5. 3 peserta didik yaitu Abimanyu, Bagaskoro, dan Kartono melakukan percobaan uji larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator lakmus merah dan biru. Hasil pengujian mereka adalah sebagai berikut. Ada beberapa pernyataan, kemudian kita disuruh menentukan pernyataan yang benar sesuai data yang didapatkan oleh ketiga peserta didik adalah, kita tentukan dulu jenis larutan yang diperoleh oleh Abimanyu, Bagaskoro, dan Kartono. Untuk Abimanyu ini menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Yang biru tetap biru, berarti ini larutannya bersifat basa. Kemudian Bagaskoro menggunakan lakmus merah tetap merah, biru tetap biru. Oh, kalau begitu ini larutan garam atau netral ya. Kemudian Kartono menggunakan kertas biru berubah menjadi merah, sedangkan merah tetap merah. Kalau begitu ini larutannya asam. Baik, sekarang kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Larutan uji yang digunakan oleh Abimanyu bersifat asam. Oke, salah ya, karena Abimanyu tadi bersifat basa. Oke, kemudian nomor 2. Larutan uji yang digunakan Bagaskoro bersifat garam karena kertas lakmus yang dicelupkan tidak berubah warna. Ya, ini pernyataan yang benar. Kemudian nomor 3. Larutan uji yang digunakan oleh Kartono bersifat basa. Salah, karena Kartono tadi larutannya bersifat asam, tidak perlu dilanjutkan. Kemudian yang keempat, larutan yang bersifat asam akan menyebabkan terjadinya korosi pada sebagian logam. Ya, betul, ini merupakan ciri larutan dari asam begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 2 dan 4. Nomor 6, perhatikan beberapa gambar berikut. Beberapa pernyataan berikut berkaitan dengan gambar tersebut. Kita disuruh menentukan pernyataan yang benar. Mari kita koreksi satu-satu. Nomor 1, H2 merupakan molekul senyawa karena terdiri dari 2 jenis atom hidrogen. Pernyataan ini adalah salah. Kenapa? Karena di sini H2 berarti ini harusnya molekul unsur karena terdiri dari 2 atom yang sama, atau cirinya bisa dilihat dari sini adik-adik. Kalau huruf kapitalnya cuma 1 itu pasti unsur. Kalau lebih dari 1 berarti itu senyawa. Kita cek lagi yang nomor 2. O2 merupakan molekul unsur karena terdiri dari 1 jenis atom. Ya, betul, ini huruf besarnya cuma 1, jadi ini benar yang nomor 2. Kemudian nomor 3. Cl2 merupakan molekul unsur karena terdiri dari 1 jenis atom klorin. Oke, ini 1 jenis ya, sama ya, ini atom klorin, betul ini. Kemudian NO merupakan molekul senyawa karena terdiri dari 2 unsur yang berbeda. Ya betul, terdiri dari 2 unsur apa? Yaitu N dan O. Sedangkan yang nomor 5, CO2 merupakan molekul unsur karena terdiri dari 2 unsur yang berbeda. Terdiri dari 2 unsur yang berbeda harusnya ini bukan unsur tapi senyawa. Kita lihat huruf kapitalnya lebih dari 1 ya untuk CO2. Jadi jawaban yang tepat adalah berapa nih? 2, 3, 4. Opsinya adalah C. Soal nomor 7. Seorang pengamat mencatat gerakan dari sebuah benda. Hasil pengamatan dinyatakan dalam bentuk grafik seperti gambar di bawah. Di grafik ini menunjukkan kecepatan untuk sumbu Y dan sumbu X ini menunjukkan waktu. Pola tetesan oli yang sesuai dengan gerak benda yang diamati. Kita lihat dari P ke Q ini kecepatannya berubah ya adik-adik ya, miring. Berarti ini geraknya adalah G, L,
B dipercepat untuk P ke Q. Kemudian kita lihat untuk yang Q ke R. Q ke R di sini kecepatannya konstan. Kalau begitu berarti namanya GLB. Lalu kita lihat di pola tetesan olinya. Gayanya ke kanan semua. Kita lihat untuk P ke Q, GLBB dipercepat berarti semakin renggang. Baik, semakin renggang berarti betul ya, ini GLBB dipercepat. Kemudian dari ini saya blok dulu. GLBB dipercepat ini ya, P ke Q. Jadi semakin jauh jarak titik-titiknya. Kemudian untuk Q ke R itu GLB itu maka jarak tetesan olinya ini harus sama ya adik-adik ya. Baik, kalau sama berarti di sini Q ke R harus sama. Ya, betul. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kalau kita lihat untuk yang B ini keliru ya. Ini dia malah GLB dulu baru GLBB diperlambat. Kalau ini dipercepat kemudian diperlambat karena semakin rapat. Yang ini diperlambat kemudian dipercepat. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Seorang atlet loncat indah melakukan gerakan seperti pada gambar. Massa atlet tersebut adalah 60 kg. Ketinggian maksimal adalah di posisi 2 sebesar 12 meter. Jika percepatan gravitasinya adalah 10, maka energi kinetik atlet tersebut pada posisi 3 yaitu 8 meter di atas permukaan air adalah, yang ditanyakan adalah energi kinetik. Saya ilustrasikan gambarnya seperti ini ya adik-adik ya. Oke, jadi di posisi 2 ini tingginya 12 meter, kemudian di posisi 3 itu tingginya 8 meter. Dan yang ditanyakan adalah berapakah energi kinetik. Dari soal kita mendapatkan informasi bahwa massa orangnya adalah 60 kg, kita tuliskan 60 kg. Kemudian untuk gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah energi kinetik di posisi 3. Untuk menentukan energi kinetik di posisi 3 ini sama saja dengan perubahan energi potensialnya. Jadi Mg delta H. Delta H itu yang mana? Begitu ya. Delta H itu di sini adik-adik. Oke, kita lihat delta H-nya. Kalau ini 12 meter, lalu ini 8, maka delta H di sini adalah, iya betul sekali, 4 meter. Kita masukkan ke persamaannya, M-nya 60, gravitasinya adalah 10, delta H-nya 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2400 Joule. Opsi jawabannya adalah C. Soal nomor 9, perhatikan beberapa pernyataan tentang akibat gerakan bumi, bulan, dan matahari berikut. Peristiwa alam yang disebabkan oleh rotasi bumi ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1. Waktu di Jakarta menunjukkan pukul 15.00 ketika di London pukul 08.00. Ini menunjukkan adanya perbedaan waktu. Ya, perbedaan waktu berarti rotasi. Kemudian untuk nomor 2, adanya pergantian siang dan malam. Ya, ini juga akibat bumi mengalami rotasi. Kemudian gerak semu matahari dari arah utara ke selatan atau sebaliknya. Ini yang kita kenal dengan gerak semu tahunan matahari. Ya, atau ini merupakan akibat revolusi. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari. Kemudian yang keempat, bintang-bintang yang nampak bergerak dari arah timur ke barat. Ya, ini akibat rotasi. Oke, kalau begitu berarti jawabannya adalah 1, 2, 4, yaitu opsinya B.